Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Mari senantiasa kita panjatkan sholawat dan salam, semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan yang terang benderang bagi kita semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang penyimpanan salah satu produk hewani yang biasa kita sebut sebagai susu. Seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita memanjatkan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqnil fahma. Amin. Nah, pada hari ini kita akan melihat dulu apa yang dimaksud dengan susu. Pada SNI tahun 2011 nomor 3141.1 terdapat sebuah definisi susu segar, yaitu cairan yang berasal dari ambing sapi yang bersih, yang diperoleh dengan cara pemerahan yang benar, yang kandungan alaminya tidak dikurangi atau ditambah sesuatu apapun, dan belum mendapat perlakuan apapun kecuali pendinginan. Jadi, dalam standar nasional kita, yang disebut susu segar adalah susu yang belum diberi apapun, belum dikurangi apapun, dan belum diperlakukan apapun kecuali pendinginan. Baik, susu sendiri dalam Islam itu terdapat dalam Al-Quran dan juga dalam hadis. Allah SWT berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 66, dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih antara tai dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Dan hadis riwayat Abu Daud dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla ketika menurunkan penyakit pasti juga menurunkan obatnya kecuali penyakit tua. Lalu hendaklah kalian meminum susu sapi karena ia terkumpul dari berbagai macam tumbuhan. Nah, ada beberapa hal yang menarik dari anjuran meminum susu dalam Islam ini. Yang pertama adalah dalam Quran surat An-Nahl ayat 66 itu disebutkan bahwa susu itu mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Jadi secara zat susu itu sangat mudah kita konsumsi. Kemudian dari hadis ini juga tampak bahwa Rasulullah menunjukkan kepada kita bahwa susu itu mengandung banyak hal yang insya Allah bisa kita manfaatkan, terutama bagi kesehatan kita. Nah, sekarang mari kita lihat sifat susu terlebih dahulu. Sifat yang pertama yang paling mudah kita lihat tentu saja adalah warna. Nah, warna susu itu ternyata tidak sama antara susu yang satu dengan susu yang lain. Mengapa? Karena warna susu, baik itu susu sapi, susu onta, susu kambing, itu tergantung dari jenis ternaknya, jenis pakannya, jumlah lemaknya, bahan padat, dan bahan pembentuk warnanya. Nah, yang unik, susu itu warnanya berkisar dari putih kebiruan hingga kuning keemasan. Warna kuning itu bisa muncul karena lemak dan karoten. Sementara warna putih itu adalah hasil dispersi dari refleksi cahaya oleh globula lemak dan partikel koloid dari kasein dan kalsium fosfat. Jadi seandainya kalian membeli susu, kemudian kalian bandingkan antara produksi pabrik ini atau peternakan ini dengan peternakan yang lain, bisa jadi warnanya sedikit berbeda. Tapi secara umum kita bisa mengatakan bahwa warna susu itu putih, meskipun ada rentang dari putih kebiruan hingga kuning keemasan. Nah,
Kalau kemudian kita melakukan proses pengambilan lemak atau pengurangan lemak, maka susu akan berubah warnanya sedikit menjadi ke arah kebiruan. Yang kedua, sifat dari rasa dan bau. Air susu yang normal itu rasanya agak manis. Jadi kalau kita mengkonsumsi susu segar itu ada sedikit rasa manis. Kemudian ada bau yang khas, bau badan sapi. Nah, rasa manis itu disebabkan oleh laktosa, dan kenapa air susu itu kadang atau sering kita jumpai berbau badan sapi, karena air susu itu punya sifat sangat mudah menyerap bau di sekitarnya, terutama karena adanya butiran lemak. Nah, kalau kemudian susu itu kita simpan agak terlalu lama, maka akan muncul bau yang asam. Nah, hati-hati, semakin asam sebuah bau susu, maka kita bisa menyebutkan bahwa air susu itu sudah semakin rusak. Sama seperti tadi, kalaupun kita kemudian menyimpan di sebuah tempat, maka susu itu akan sangat mudah menyerap bau dari lingkungannya. Jadi, hindarilah menyimpan susu satu tempat dengan bahan lain yang beraroma kuat. Kemudian kita bisa juga melihat sifat susu di sini. Sifat susu yang berikutnya adalah berat jenis air susu yang dulu pernah kita bahas di praktikum. Berat jenis air susu itu berkisar dari 1,027 sampai 1,035 dengan rata-rata berkisar 1,031. Tetapi menurut kodeks, berat jenis air susu agak sedikit berbeda, 1,028. Nah, apa itu kodeks susu? Kodeks susu adalah suatu daftar yang harus dipenuhi air susu sebagai bahan makanan. Daftar ini sudah disepakati secara internasional, meskipun di setiap negara itu kadang-kadang punya ketentuan sendiri, tidak kemudian sama dengan kodeks susu itu. Nah, yang perlu diingat adalah berat jenis itu ditetapkan 3 jam setelah diperah. Mengapa? Karena kalau terlalu awal itu berat jenisnya akan lebih kecil. Hal ini disebabkan karena perubahan kondisi lemak dan adanya gas yang timbul di dalam air susu. Jadi kalau kita ingin mengukur berat jenis air susu, maka disarankan misalnya diperah jam 7, maka jam 10 lah pengukuran itu dilakukan. Yang berikutnya adalah kekenalan susu. Kekenalan ini nanti akan kita pelajari di kuliah dan praktikum teknologi pangan. Tapi sedikit perkenalan di sini, kekenalan atau viskositas susu itu sedikit lebih tinggi daripada air. Mengapa? Karena di dalam susu banyak terdapat zat-zat yang larut di dalam air susu itu. Nah, viskositas air susu berkisar dari 1,5 sampai 2 cp. Cp itu centipoise. Nah, pada suhu 20 derajat Celcius, viskositas W, viskositas susu skim dan susu segar bisa berbeda-beda. Nah, viskositas dipengaruhi oleh bahan padat yang terlarut dan lemaknya. Temperatur juga ikut menentukan viskositas air susu. Nah, sifat kekenalan ini sangat menguntungkan ketika kita membuat mentega. Nah, kalau kalian ingin tahu bagaimana membuat mentega, beberapa video di YouTube bisa kalian saksikan tentang cara membuat mentega. Kemudian yang berikutnya adalah titik beku dan titik didih air susu. Pada kodeks dicantumkan bahwa titik beku air susu adalah minus 0,5 derajat Celcius. Tapi untuk Indonesia sudah berubah menjadi minus 0,52 derajat Celcius, sementara titik beku air adalah 0 derajat Celcius. Nah, seandainya
ada penjual atau produsen susu yang melakukan pemalsuan susu dengan cara menambahkan air supaya volume susunya meningkat, maka dapat kita uji dengan menentukan titik beku. Karena campuran air susu dengan air akan memperlihatkan titik beku yang lebih besar dari air dan lebih kecil dari air susu. Titik didih air adalah 100 derajat Celcius dan air susu adalah 100,16 derajat Celcius. Titik didih juga akan mengalami perubahan pada pemalsuan air susu dengan air ini. Baik, mohon maaf ada sedikit ralat tadi. Tadi saya salah menyampaikan, apabila terdapat pemalsuan air susu dengan penambahan air, maka kita bisa mengeceknya dengan menentukan titik beku. Kalau susu ditambah dengan air, maka titik bekunya akan lebih rendah dari air dan lebih tinggi dari air susu. Seperti itu yang benar, mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan. Berikutnya kita melihat mikrobiologi susu. Nah, susu sendiri karena mengandung banyak air, proteinnya juga tinggi, maka susu menjadi salah satu tempat yang sangat disukai oleh mikroorganisme. Nah, karena itu kita perlu sangat memperhatikan faktor kebersihan dan penyakit. Bakteri atau mikroorganisme yang lain yang tumbuh di dalam susu atau berada di dalam susu dapat berasal dari sapi, dari lingkungan, dari udara, atau dari peralatan yang digunakan, dan atau malah dari pemerahnya. Nah, bakteri yang sering terdapat pada air susu adalah Micrococcus dan Corynebacterium. Dan ingat, tidak semua bakteri atau mikroorganisme itu tidak kita manfaatkan. Di kuliah mikrobiologi tentu sudah dibahas beberapa jenis bakteri itu menguntungkan bagi kita. Nah, dalam ternak sehat, kemungkinan susunya itu mengandung 500 mikroorganisme per mililiter. Berikutnya kita masuk ke tahap pengawetan susu. Nah, cara kita supaya bisa menyimpan susu dalam waktu agak lama, itu ada dua. Yang pertama mengawetkan susu cair, dan yang kedua mengawetkan susu dengan membuat produk olahannya. Kita bahas dulu yang pertama mengawetkan susu cair. Mengawetkan susu cair itu prinsipnya membunuh atau mengaktifasi mikroorganisme yang dapat dilakukan dengan cara 1. Sterilisasi, 2. Pasteurisasi. Apa itu sterilisasi? Sterilisasi itu artinya kita berupaya untuk membunuh mikroorganisme seluruhnya yang ada di susu itu. Susu sterilisasi adalah salah satu contoh hasil pengolahan susu yang bisa menyebabkan susu bisa bertahan lebih lama. Suhu yang digunakan itu sekitar 100 sampai 140 derajat Celcius dalam waktu yang sangat pendek, yaitu kurang lebih 1 sampai 4 detik. Suhu sekian itu 100 sampai 140 derajat Celcius itu adalah suhu di atas suhu pasteurisasi dan suhu di bawah ultra high temperature yang nanti akan kita bahas juga. Nah, bedanya apa dengan pasteurisasi? Kalau pasteurisasi, kita membunuh bakteri patogen saja yang berbahaya saja. Sementara sterilisasi, kita gunakan untuk membunuh baik bakteri patogen maupun bakteri non-patogen. Kemudian mengapa waktunya singkat? Hanya berkisar 1-4 detik. Karena kita mengupayakan tidak terjadi perubahan sifat selain matinya mikroorganisme. Jadi rasa tetap sama, warna juga tetap sama, tekstur juga tidak berubah. Nah, metode yang digunakan dalam pembuatan susu sterilisasi ada 3. Yang pertama adalah
one stage itu suhu 110 sampai 120 derajat, agak rendah tapi waktunya lama, 10 sampai 40 menit. Kemudian two stage atau dua tahap, suhunya lebih tinggi, 135 sampai 155 selama 2 sampai 5 detik. Kemudian yang ketiga adalah continuous sterilization, yaitu dengan mengkombinasikan kedua metode di atas. Jadi kalau kita menggunakan sterilisasi susu, kalau suhunya agak rendah waktunya lama, kalau suhunya tinggi waktunya sebentar, atau bisa juga mengkombinasikan keduanya. Oh ya, mohon maaf, tadi alat yang digunakan untuk sterilisasi bisa berupa autoclave atau berupa retort. Autoclave bisa kalian lihat di lab mikrobiologi. Nah, secara prinsip autoclave ini mirip dengan panci presto. Kenapa? Karena pada autoclave ini kita bisa menerapkan suhu yang tinggi dan uap yang banyak sehingga tekanan udara di dalam autoclave itu bisa lebih tinggi daripada lingkungan, atau malah bisa kita buat menjadi lebih rendah daripada lingkungan sekitar. Kalau panci presto kan hanya bisa kita buat lebih tinggi dari lingkungan sekitar. Nah, besarnya tekanan dan uap yang dihasilkan itu bisa kita setting ketika kita menggunakan autoclave. Baik, ketika kita menurunkan tekanan dalam autoclave, itu bukan untuk membunuh mikroorganisme, tetapi untuk meningkatkan suhu autoclave. Jadi, kalau kita bisa mengurangi tekanan, maka suhu di dalam itu akan lebih cepat naik. Nah, dengan sterilisasi autoclave, suhu yang digunakan sekitar 121 derajat Celcius, dan waktu yang digunakan, pengukuran waktunya dimulai ketika autoclave itu menunjukkan suhu 121 derajat Celcius itu tadi. Baik, selain model sterilisasi seperti yang tadi kita singgung, ada juga model sterilisasi dengan suhu ultra tinggi atau ultra high temperature, yang itu biasa kita lihat atau kita jumpai ketika kita membeli susu UHT dalam kemasan kotak seperti yang ada pada gambar. Nah, kemasan seperti itu adalah kemasan yang diproduksi oleh Tetra Pak. Nah, apa itu susu UHT? Susu UHT adalah susu yang diolah dengan suhu tinggi dan waktu yang singkat. Berapa suhunya? Sedikit lebih tinggi daripada sterilisasi dengan suhu sedikit lebih tinggi dari sterilisasi one stage, sekitar 135 sampai 145 derajat Celcius. Kemudian waktunya 2 sampai 5 detik. Pemanasan dengan suhu tinggi bertujuan untuk membunuh seluruh mikroorganisme, sementara waktu yang singkat dimaksudkan untuk mencegah kerusakan nilai gizi susu serta untuk mempertahankan warna, aroma, dan rasa supaya semirip mungkin dengan susu segarnya. Nah, prosesnya seperti apa? Di sebelah kiri itu ada link yang bisa kalian klik untuk melihat proses pembuatan susu UHT melalui web YouTube. Nah, baik, susu segar UHT, susu cair segar UHT dibuat dari susu cair segar yang diolah menggunakan pemanasan dengan suhu tinggi dan dalam waktu yang sangat singkat untuk membunuh seluruh mikrobia. Nah, faktor utama penentu mutu susu UHT adalah bahan baku, proses pengolahan, dan pengemasannya. Kemudian yang berikutnya pasteurisasi. Kalau pasteurisasi itu suhunya rendah, bisa di kisaran 62 derajat Celcius selama 30 menit atau 72 derajat Celcius hanya selama 15 detik. Nah,
Mengapa suhunya lebih rendah? Karena diupayakan dengan pasteurisasi ini, mikroorganisme patogen itu bisa kita bunuh. Tetapi mikroorganisme yang bermanfaat tetap bisa bertahan hidup. Nah, setelah pasteurisasi diharapkan sekitar 99% dari seluruh mikroorganisme telah terbunuh. Jadi susu pasteurisasi akan aman dikonsumsi dan daya simpannya lebih lama. Nah, sedikit perbedaan dari susu UHT tadi. Susu pasteurisasi karena masih ada mikroorganisme yang belum terbunuh atau masih ada mikroorganisme yang relatif tahan terhadap suhu pasteurisasi, atau bisa juga karena adanya kemungkinan kontaminasi setelah pasteurisasi, maka susu pasteurisasi itu harus disimpan pada suhu rendah. Sementara tadi susu UHT itu tidak seperti itu. Jadi kalau kalian membeli susu kotak, di situ tulisannya susu UHT, bisa kalian simpan di suhu ruang. Tapi kalau kalian membeli susu dalam kemasan kotak, tulisannya adalah pasteurized milk atau susu pasteurisasi, maka wajib disimpan di lemari es. Nah, keuntungan susu pasteurisasi itu kandungan gizinya tidak mengalami banyak kerusakan. Kerusakannya tidak sebesar susu UHT atau susu sterilisasi karena suhu yang dipakai rendah. Nah, pasteurisasi bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah LTLT, yaitu proses pemanasannya sekitar 61-63 derajat Celcius selama 30 menit, kemudian secepatnya didinginkan. Nah, proses pemanasan kemudian secepatnya didinginkan ini tujuannya untuk membuat mikroorganisme shock sehingga pertumbuhannya kita hambat. Terutama adalah menghambat mikroorganisme yang masih bisa bertahan hidup. Kemudian yang kedua HTST, High Temperature Short Time, yaitu suhunya agak tinggi, 71-72,5 derajat Celcius, tapi waktunya singkat, hanya 15 detik, kemudian langsung diikuti dengan pendinginan. Sama seperti tadi, pemanasan dan pendinginan akan membuat mikroorganisme menjadi kurang aktif atau tidak aktif. Baik, ini adalah metode, perbedaan metodenya. Jadi nanti silahkan dibaca. Kemudian silahkan mencari informasi tambahan tentang metode pasteurisasi susu ini. Mudah-mudahan di kuliah mikrobiologi juga diajarkan. Kemudian di sini tampil perbedaan antara sterilisasi dengan pasteurisasi dan pasteurisasi dengan ultra pasteurisasi. Kita lihat dulu perbedaan sterilisasi dan pasteurisasi. Sterilisasi itu membunuh semua mikroorganisme dan sporanya, sementara pasteurisasi tidak, yang dibunuh adalah patogen. Kemudian hasilnya, untuk sterilisasi, semua mikroorganisme mati, sementara pada pasteurisasi, yang hancur atau yang mati adalah bentuk vegetatifnya. Kemudian tipenya, tipe sterilisasi itu bisa dilakukan dengan fisikal, dengan pemanasan, dengan chemical, misalnya dengan penggunaan bahan kimia, tapi kalau di susu yang biasa kita gunakan adalah fisikal. Kemudian untuk pasteurisasi, itu yang kita gunakan benar-benar hanya pemanasan. Pemanasan pada suhu tertentu dan waktu tertentu. Kemudian untuk umur simpan, sterilisasi lebih lama daripada pasteurisasi. Kemudian untuk aplikasinya, kita bisa lihat kalau sterilisasi biasa digunakan pada bidang kesehatan, mikrobiologi, kedokteran, industri pangan, dan lain-lain. Sementara untuk pasteurisasi itu lebih banyak digunakan pada makanan,
kemudian pembuatan atau perlakuan pada kultur atau obat-obatan. Kemudian perbedaan antara pasteurized milk dan ultra pasteurized milk bisa Anda lihat di sini, tapi tidak usah khawatir. Ini hanya pengetahuan tambahan saja. Yang paling penting dipahami adalah bagaimana membedakan sterilisasi dan pasteurisasi. Fokusnya pada susu. Baik, cara berikutnya untuk mempertahankan susu adalah dengan cara membuat produk olahan. Nah, produk olahan sendiri itu bisa berupa produk susu cair atau produk hasil olahan susu yang bentuknya tidak seperti susu cair, misalnya dikendalkan atau produk yang lain. Nah, ketika kita membahas susu cair, maka kita perlu memahami bahwa di kelompok susu cair ini kita harus paham dulu bahwa susu segar itu memiliki lemak sekitar 4%. Kemudian kalau kita ke supermarket atau ke toko, kita jumpai ada istilah susu full cream. Itu maknanya lemaknya sekitar 3,3%. Kemudian whole milk itu sekitar setidaknya 3,25%. Kemudian low fat itu kurang dari 1% lemak, dan skim itu kurang dari 0,5% lemak. Nah, pada beberapa bacaan, susu skim itu sering disebut susu fat free. Meskipun susu fat free, sebenarnya susu skim mengandung lemak, tetapi lemaknya sangat rendah. Karena sangat rendah, kadang-kadang disebut sebagai susu skim. Nah, susu full cream karena lemaknya cukup tinggi, maka rasanya lebih gurih, juga teksturnya lebih kental dan creamy. Satu gelas itu mengandung 5 gram lemak, dan itu sudah 5 gram lemak jenuh, dan itu sudah cukup untuk 20% kebutuhan lemak harian. Nah, susu skim ini juga mengandung kalori tinggi karena lemaknya tinggi, sekitar 150 kilokalori per porsi, nyaris 2 kali lipat lebih banyak dari versi yang rendah lemak atau susu skimnya. Kemudian yang kedua, setelah susu dalam bentuk cair, kita sering juga jumpai produk yang namanya krim. Krim ini adalah produk hasil ternak yang dibuat dari lapisan lemak yang ada pada bagian atas susu sebelum proses homogenisasi. Jadi, pada susu yang tidak dihomogenisasi, lemak karena berat jenisnya lebih rendah itu akan naik. Nah, kemudian lemak yang naik itu bisa kita kumpulkan untuk mendapatkan krim. Nah, di industri proses pembentukan krim ini bisa dipercepat dengan alat sentrifugasi yang disebut sebagai separator. Nah, krim sendiri itu ada bermacam-macam. Nah, ini macam-macamnya. Jadi kalau kita sempat berjalan-jalan ke banyak negara, kita akan jumpai beraneka jenis krim dengan beraneka jenis nama. Pada tabel ini semakin ke bawah semakin besar kadar lemaknya. Proses pembuatan krim sendiri bisa Anda lihat di beberapa video di YouTube. Salah satunya yang ada di bagian linknya ada di bagian kanan bawah itu. Yang berikutnya adalah evaporated milk atau susu kental. Di industri, evaporated milk atau susu kental dibuat dengan cara memanaskan susu. Nah, kemudian sembari dipanaskan, airnya akan menguap. Kemudian uap air itu kita vakum, kita keluarkan.
kemudian sambil diaduk, kemudian setelah itu dikalengkan, kemudian disterilisasi. Proses penguapan dan pengeluaran kadar air itu nanti akan menyebabkan susu menjadi lebih kental. Nah, proses pengentalan itu bisa kita lakukan dengan menggunakan spray dryer atau drum dryer. Tapi seiring berjalannya teknologi, sekarang spray dryer lebih banyak digunakan. Kemudian di bagian kanan itu, kanan atas ada dua gambar. Yang pertama gambar sebelah kiri itu condensed milk dan yang kanan evaporated milk. Jangan bingung, istilah evaporated milk itu digunakan untuk susu segar yang sudah dikentalkan tetapi tidak ditambahi gula, sementara condensed milk digunakan untuk susu segar yang dikentalkan dengan penambahan gula. Jadi kalau kita membahas susu kental manis, maka istilah yang digunakan adalah condensed milk, bukan evaporated milk. Nah, keempat, susu kental manis. Susu kental manis di Indonesia sekarang banyak disebut sebagai kental manis saja tanpa istilah susu. Mengapa? Karena gulanya itu tinggi, lebih tinggi daripada susunya, makanya kemudian disebut sebagai kental manis saja. Baik, sebenarnya susu kental manis atau sweetened condensed milk pertama kali dibuat untuk melezatkan makanan penutup dan menambah tekstur creamy, bukan sebagai minuman. Nah, ini yang perlu dipahamkan kepada masyarakat. Karena sejak tahun 80-an atau mungkin 70-an akhir, masyarakat mengkonsumsi susu kental manis dengan cara melarutkan dalam air, kemudian diaduk, kemudian diminum. Padahal sebenarnya susu kental manis peruntukannya bukan untuk diminum langsung seperti itu. Kemudian prinsip atau cara pembuatan susu kental manis ini, itu caranya susu utuh dikurangi kadar airnya hingga 50%, kemudian ditambah gula sekitar 44%. Fungsi gula di sini adalah sebagai pengawet. Kemudian setelah ditambahkan gula dikemas dalam kaleng. Jadi untuk condensed milk ini umur simpan yang lebih lama didapatkan dari kadar air yang berkurang sangat banyak dan penambahan gula. Baik, slide ini kemudian memberi gambaran kepada kita bagaimana membuat susu kental manis di skala rumah tangga. Siapa tahu di antara kalian nanti ada yang tertarik untuk membuat susu kental manis ini. Nah, jika kemudian suatu ketika kita bisa membandingkan evaporated milk dengan condensed milk, kita akan jumpai bahwa evaporated milk itu warnanya lebih putih daripada condensed milk. Nah, kira-kira apa sebabnya? Coba dicari sebabnya apa. Nah, selain evaporated milk dan condensed milk ini, ada satu lagi susu kental, namanya buttermilk. Tidak kita bahas di sini, tapi silahkan juga untuk dipelajari dari sumber yang lain. Baik, yang berikutnya adalah susu bubuk. Susu bubuk merupakan produk susu yang kering dan bentuknya tepung. Produk ini kita dapatkan dari kelanjutan proses penguapan. Jadi, kalau kita menguapkan airnya tidak seluruhnya, kita dapatkan susu kental. Tapi kalau kita uapkan seluruhnya, kita akan mendapatkan susu bubuk. Nah, biasanya air dikurangi sampai di bawah 5%. Jadi, kandungan airnya di bawah 5%. Dan kalau bisa, kurang dari 2%. Nah, susu utuh, susu skim atau campuran juga bisa kita keringkan. Atau mungkin susu produk sampingan seperti whey atau susu mentega juga bisa kita keringkan. Nah, susu bubuk menurut SNI 2015 adalah produk susu yang diperoleh dengan cara mengurangi sebagian besar air melalui proses pengeringan susu segar dan atau susu rekombinasi atau pencampuran kering dry blend dengan atau tanpa penambahan vitamin, mineral, unsur gizi lainnya dan bahan tambahan yang diizinkan.
Ada istilah susu rekomendasi di situ. Apa itu susu rekomendasi? Susu rekomendasi adalah produk susu berbentuk cair yang diperoleh dari campuran komponen susu dan atau susu segar dan atau susu full cream atau keduanya. Jadi susu rekomendasi adalah campuran dari beberapa dua atau lebih jenis susu. Nah, susu bubuk sendiri di beberapa literatur itu dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Di sini ada menurut Hadiwiyoto 83, kemudian menurut Suparno 92, kemudian menurut SNI tahun 2015. Silahkan dipelajari. Kita akan melihat di dalam SNI. Dalam SNI tahun 2015, susu bubuk itu ada 3 jenis. Yang pertama full cream, adalah susu bubuk yang tidak dikurangi lemaknya. Kadar lemaknya masih utuh 26-42%. Yang kedua susu bubuk semi skim, lemaknya dikurangi sebagian sehingga terdapat lemak 1,5-26%. Dan yang ketiga susu bubuk skim yang dikurangi lemaknya dalam jumlah besar sehingga yang tersisa hanya tinggal sekitar atau di bawah 1,5%. Nah, kadar air maksimal susu bubuk dalam SNI 2015 adalah 5%. Di slide berikutnya kita jumpai SNI sebelumnya. Jadi ada sedikit perbedaan antara SNI 299, SNI 2006 dengan SNI 2015 ini. Kemudian ada satu lagi istilah yang sering juga kita jumpai, yaitu susu bubuk instan. Kita lihat di kelompok dari Hadiwiyoto tahun 83 ini nomor 4, ada istilah susu bubuk instan. Susu bubuk instan ini ketika proses pembuatannya itu memerlukan tambahan proses yang disebut sebagai instanisasi dengan alat yang namanya instantizer untuk membentuk rongga udara pada partikel susu bubuk sehingga dapat mempertahankan daya larut susu dalam air. Lebih banyak rongga udara dalam partikel sehingga ketika proses pencampuran dengan air, susu bubuk instan relatif lebih cepat larut daripada susu bubuk yang lain. Yang berikutnya adalah yogurt. Yogurt adalah produk yang diperoleh dari fermentasi susu dan atau susu rekonstitusi dengan menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus dan atau bakteri asam laktat lain yang sesuai dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain dan bahan tambahan pangan yang diizinkan. Nah, yogurt ini karena hasil fermentasi teksturnya agak padat, jadi tidak seperti susu segar. Pembuatan yogurt dimulai dari pemanasan susu, kemudian didinginkan. Jadi setelah proses pemanasan ini gunanya untuk mengurangi oksigen, membunuh mikroorganisme berbahaya, dan mengubah sifat proteinnya. Kemudian didinginkan, sampai sekitar 40 derajat Celcius, diberi kultur atau bibit bakteri sekitar 2%, kemudian disimpan pada suhu tertentu dan pH tertentu. Setelah sekitar 3 jam sampai 6 jam, maka yogurt ini sudah akan jadi. Selanjutnya kita simpan pada lemari es sekitar 4 derajat Celcius. Nah, apa peran starter atau mikroorganisme di dalam yogurt? Proses fermentasi yogurt mengubah laktosa yang ada dalam susu menjadi asam laktat. Penggunaan inokulasi starter, dalam hal ini Lactobacillus dan Streptococcus,
memungkinkan terjadinya perubahan laktosa dan terjadinya produksi asam laktat yang berakibat pH-nya menurun karena keasamannya meningkat, sehingga kadar asam relatif tinggi dan terbentuk gumpalan. Kadar asam yang dihasilkan oleh gabungan kedua jenis kultur ini, Lactobacillus dan Streptococcus, lebih tinggi dibandingkan kalau kita gunakan Lactobacillus saja atau Streptococcus saja. Bahan yang diproduksi selama proses fermentasi tidak hanya membantu proses pertumbuhan kultur atau starter mikroorganisme tadi, tetapi juga mempengaruhi karakteristik berupa aroma, rasa, dan tekstur. Nah, dalam SNI, yogurt dimaknai sebagai produk yang diperoleh dari fermentasi susu atau susu rekonstitusi yang menggunakan Lactobacillus dan Streptococcus atau bakteri asam laktat yang lain yang sesuai. Nah, ada lagi istilah yogurt rendah lemak. Yogurt dengan rendah lemak itu dengan bahan baku susu rendah lemak atau susu rendah lemak rekonstitusi dengan kadar lemak 0,6 sampai 2,9%. Sementara yogurt tanpa lemak itu bisa kita dapatkan dari fermentasi susu skim atau susu skim rekonstitusi dengan kadar lemak maksimal 0,5%. Semua jenis yogurt kadar proteinnya minimal 2,7%. Nah, yang perlu diingat, selain kadar lemak ini, dalam yogurt juga kadang-kadang ditambahkan perasa. Jadi kalau kita jumpai yogurt berasa stroberi misalnya, itu artinya dalam proses pembuatannya itu ditambahkan perasa stroberi. Penambahan bahan tambahan seperti ini diperbolehkan dalam SNI. Nah, tadi ada istilah susu rekonstitusi dan susu rekombinasi. Susu rekonstitusi adalah produk susu cair yang diperoleh dari proses penambahan air pada susu bubuk berlemak atau susu bubuk tanpa lemak atau susu bubuk rendah lemak. Jadi susu rekonstitusi awalnya adalah susu bubuk yang dicairkan. Sementara susu rekomendasi adalah produk susu cair yang diperoleh dari campuran komponen susu, bisa susu skim, bisa krim, dan ditambah air atau susu atau keduanya. Jadi seperti itu makna dari rekonstitusi dan rekombinasi pada susu. Baik, yang selanjutnya kita bahas adalah keju. Keju adalah sebuah makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat padat dalam susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Jadi kita pisahkan dulu zat terlarut dengan pelarutnya, kemudian nanti setelah itu kita melakukan proses pemadatan dari zat-zat yang terlarut tadi. Proses pengentalan ini dilakukan dengan bantuan bakteri dan enzim tertentu yang disebut sebagai rennet. Hasilnya nanti dari hasil pengentalan tadi yang padat itu akan kita keringkan, kita proses dan kita awetkan dengan berbagai macam cara. Nah, rennet sendiri adalah sebuah enzim yang dihasilkan oleh lambung binatang menyusui. Jadi rennet itu ada pada binatang menyusui yang baru saja lahir. Karena berasal dari lambung, berarti kita bisa mengambil rennet dengan cara menyembelih binatang itu. Nah, ini yang agak rawan bagi kita umat Islam, karena kalau kita umat Islam, proses pengambilan rennet itu harus melalui metode yang halal. Kalau tidak halal, maka produk kejunya itu juga akan menjadi keju yang tidak halal. Nah, rennet ini mengandung enzim protease yang bisa memisahkan bagian padat dan cair dalam susu. Selain protease,
Rennet ini juga mengandung beberapa enzim lain seperti pepsin dan atau lipase. Nah, enzim aktif dalam rennet disebut sebagai renin. Inilah yang punya fungsi paling besar dalam proses pembuatan keju. Nah, sebagian besar keju menggunakan rennet. Tapi selain rennet, kita punya alternatif. Alternatif pertama adalah getah dari daun dan ranting pohon ara. Ini juga bisa kita gunakan untuk menggumpalkan padatan susu. Atau sekarang yang banyak dikembangkan adalah mikroorganisme yang namanya Rhizomucor meihi. Ini juga bisa kita kembangkan sebagai sumber rennet. Nah, dari sebuah susu dapat diproduksi berbagai variasi produk keju. Produk-produk keju bisa bervariasi karena perbedaan tipe susu, cara pengentalan, suhu yang digunakan, cara pemotongan, pengepresan, pemanasan, dan juga proses pematangan dan pengawetan. Nah, di slide ini ada 3 link yang bisa diklik untuk melihat bagaimana proses pembuatan keju. Pembuatan keju. Keju memiliki gaya dan rasa yang berbeda-beda. Ini tergantung pada air susu yang digunakan, bakteri yang digunakan, lama proses fermentasi maupun pematangannya, dan faktor-faktor yang lain, misalnya makanan dari si sapi atau proses pemanasannya. Di dunia ini ada ratusan jenis keju, tetapi secara umum ada 5 metode pembuatan. Yang pertama adalah pengasaman, yang kedua pengentalan, yang ketiga pengolahan dadih, yang keempat persiapan sebelum pematangan, dan yang kelima adalah pematangan. Kita mulai dulu yang pertama, pengasaman. Pengasaman dilakukan dengan memanaskan suhu terlebih dahulu untuk membunuh mikroorganisme, terutama mikroorganisme pembusuk. Selanjutnya, susu diberi kultur bakteri asam laktat, misalnya Streptococcus atau Lactobacillus atau kombinasi keduanya. Bakteri-bakteri ini akan memakan laktosa pada susu dan mengubahnya menjadi asam laktat. Semakin banyak asam laktat yang terbentuk, pH semakin rendah, zat-zat yang ada dalam susu, misalnya protein, kasein, lemak, itu akan menggumpal dan membentuk dadih. Berikutnya yang kedua, pengentalan. Rennet ditambahkan ke dalam susu yang dipanaskan, kemudian membuat protein akan menggumpal. Dan membagi susu, memisahkan susu menjadi 2 bagian. Yang pertama bagian cair dan yang kedua bagian yang padat. Nah, bagian yang cair kita sebut sebagai air dadih dan yang padat kita sebut sebagai dadih. Setelah dipisahkan, air dadih itu kadang-kadang dibuat sebagai bahan untuk membuat keju, misalnya ricotta. Tapi di kebanyakan tempat air dadih itu dibuang. Dadih keju kemudian dihancurkan. Jadi padatan yang terbentuk itu dihancurkan atau diiris-iris dengan bantuan sebuah alat yang berbentuk seperti kecapi, seperti yang ada di foto kiri bawah ini. Semakin halus dadih tersebut, maka semakin banyak air dadih yang bisa kita keringkan dan nantinya akan menghasilkan keju yang lebih keras. Nah, apa fungsi rennet? Rennet mengubah gula dalam susu menjadi asam dan protein menjadi dadih. Jadi, rennet akan mengubah gula di dalam susu menjadi asam dan protein yang ada menjadi dadih. Jumlah bakteri yang dimasukkan tadi di tahap pertama dan suhunya sangat penting bagi tingkat kepadatan keju. Proses pengentalan ini membutuhkan waktu 10 menit hingga 2 jam tergantung banyaknya susu dan juga suhu dari susu. Yang berikutnya, poin atau langkah ketiga adalah pengolahan dadih. Setelah pembelian rennet, proses selanjutnya berbeda-beda. Beberapa keju lunak dipindahkan dengan hati-hati ke dalam cetakan. Sebaliknya, pada keju yang lain, dadih diiris-iris dan dicincang menggunakan tangan atau dengan bantuan mesin supaya air yang keluar lebih banyak. Semakin kecil potongan dadih, maka keju yang dihasilkan semakin padat. Kemudian yang keempat, persiapan sebelum pematangan. Sebelum pematangan,
Dadi akan melalui proses pencetakan, penekanan, dan pengasinan. Saat dadi mencapai ukuran optimal, maka harus dipisahkan dan dicetak, dipisahkan dari air dadinya dan dicetak. Untuk keju-keju yang kecil, dadinya bisa kita pisahkan dengan sendok, kemudian kita tuang dalam cetakan. Sedangkan untuk keju yang besar, kita bisa mengeluarkan dadih, mengangkat dadih dengan menggunakan bantuan sehelai kain. Kemudian dadih tersebut kita tiriskan terlebih dahulu, kemudian bisa ditekan atau diiris jika perlu. Penekanan itu harus menggunakan penekanan harus kita sesuaikan dengan tingkat kekerasan yang kita inginkan. Penekanan biasanya tidak dilakukan untuk keju yang lunak, karena kalau ditekan terlalu kuat, keju itu nanti akan menjadi keras. Jadi, meskipun sebagian besar keju melalui proses penekanan, ada juga keju yang tidak kita tekan tapi cukup kita tiriskan. Waktu dan intensitas penekanan berbeda-beda bagi setiap keju. Kemudian yang keempat adalah penambahan garam. Penambahan garam itu ditujukan supaya keju berasa sedikit asin, menghilangkan air yang berlebih, mengeraskan permukaan, kemudian melindungi keju agar tidak mengering, serta mengawetkan dan memurnikan keju ketika memasuki proses pematangan. Cara penambahan garam ada 4. Yang pertama, langsung ditambahkan di dalam dadih. Jadi dadihnya langsung dicampuri dengan garam. Yang kedua, menggosokkan atau menaburkan garam pada bagian kulit keju. Kemudian yang ketiga, merendam keju dalam air garam. Ini butuh waktu lama, bisa berjam-jam hingga berhari-hari. Dan yang terakhir, dengan mencuci bagian permukaan keju dengan larutan garam. Jadi 4 cara itu untuk menambahkan keju dalam garam. Selanjutnya adalah pematangan. Pematangan atau ripening adalah proses yang mengubah dadih segar menjadi keju yang kita jumpai di pasaran. Pematangan disebabkan oleh bakteri atau jamur tertentu yang digunakan pada proses produksi, dan karakter akhir dari suatu keju banyak ditentukan dari jenis pematangannya. Ketika mematangkan, kita harus menjaga temperatur dan kelembapan sampai tiba saatnya keju ini bisa kita konsumsi. Nah, waktu pematangan ini bervariasi mulai dari beberapa minggu untuk keju lunak hingga beberapa hari untuk keju keras seperti Parmigiano Reggiano. Kalau kita lihat di sebelah kiri ini ada beberapa jenis keju, mulai dari yang kuning bersih, kemerahan, bahkan ada yang kulitnya seperti ditumbuhi jamur. Nah, ini adalah keju Parmigiano Reggiano, salah satu keju keras. Kalau kita lihat sekilas seperti kayu, padahal ini adalah keju. Baik, sekarang kita akan melihat jenis keju berdasar tekstur dulu. Kita lihat yang pertama, jenis keju berdasar tekstur adalah keju keras. Maksimum kadar airnya 56%, dan semakin sedikit kadar air dalam keju, maka keju akan semakin keras. Walaupun begitu, tidak semua keju tipe ini memiliki tekstur yang keras. Misalnya edam yang lebih lunak daripada parmesan, dan bisa dengan mudah diiris. Sementara parmesan itu tidak bisa diiris dan harus diparut. Keju seperti ini umumnya matang dalam 3 bulan, dan proses pematangan bisa juga sampai 1 tahun. Semakin lama, semakin banyak air yang hilang dan semakin keras. Kemudian yang kedua adalah keju iris. Kadar air maksimalnya 54-63%, dan matang lebih cepat serta lebih mudah diiris dibanding keju keras. Misalnya keju cheddar yang sering kita jumpai. Kemudian berdasarkan tekstur. Berdasarkan tekstur ada keju iris semi keras. Kadar airnya 61-69%. Diproduksi sebagian besar dengan krim rendah kalori, dan lama pematangannya berbeda-beda. Contohnya adalah Roquefort, Tetila, dan Weisslacker. Kemudian ada keju lunak.
kadar airnya lebih dari 67%. Karena kadar airnya tinggi, maka kadar lemaknya lebih rendah. Misalnya keju camembert seperti yang ada di foto sebelah kiri ini. Kemudian yang berikutnya jenis keju berdasarkan proses pematangan. Yang pertama adalah bakteri yang dimatangkan dari dalam. Misalnya keju cheddar, gouda, dan parmesan. Keju dalam kategori ini lebih keras ketika matang dan kematangannya terjadi seragam di semua bagian. Kemudian keju yang dicuci kulitnya, misalnya Limburger dan Liederkranz. Keju-keju ini secara periodik dicuci bagian permukaannya dengan air asin pada tahap awal pematangan. Keju tipe ini warnanya unik karena agak oranye atau kemerah-merahan dan lebih lunak ketika matang. Jadi kalau yang di atas tadi lebih keras ketika matang, kalau yang ini lebih lunak ketika matang dan memiliki aroma yang tajam. Kemudian ini keju yang secara tampilan agak unik karena di dalamnya itu ada coreng-moreng warnanya biru. Contoh dari keju ini ada Roquefort dan Stilton. Keju ini mengandung biakan kapang atau jamur yang menyebar ke seluruh bagian dalam keju. Kemudian yang berikutnya keju berlapis kapang, misalnya Brie, Camembert, dan Saint Andre. Keju ini memiliki lapisan kulit yang berbulu akibat kapang. Jadi kalau dilihat dari tampilannya seperti bagian-bagian atasnya itu seperti ada benang-benang yang berwarna putih. Lapisan tersebut berwarna putih ketika keju masih muda, tetapi dapat menjadi gelap atau coreng-coreng ketika proses pematangan. Kemudian yang ketiga, keju yang sama sekali tidak dimatangkan, misalnya cottage cheese, keju krim, dan baker's cheese. Keju ini sama sekali tidak mengalami proses pematangan. Jadi, setelah proses keempat, tanpa masuk ke proses kelima, langsung dipasarkan. Kemudian keju berdasarkan kulit. Yang pertama keju berkulit keras, misalnya raclette, Gruyère, dan Gouda. Waktu yang dibutuhkan untuk matang lebih lama dan penekanannya juga lebih kuat supaya kadar air yang ada di dalam bisa dengan cepat keluar. Yang berikutnya kulitnya tertutup bulu halus, misalnya Brie. Jadi kulitnya halus tetapi ada bulu-bulu halus. Kemudian keju berkulit alami. Bagian dalam dari keju ini memiliki tekstur yang lembut. Kulitnya berwarna abu-abu atau biru yang berubah-ubah ketika keju mulai menua, misalnya Saint Maure. Kemudian keju berdasarkan kulit lagi, keju yang kulitnya dicuci dengan air asin. Jadi dimandikan dalam air asin ketika sudah matang, misalnya Munster atau Feta. Kemudian keju biru. Keju biru memiliki coreng-moreng yang berwarna biru atau hijau. Warna tersebut didapatkan karena biakan bakteri pada keju, misalnya di gambar itu gorgonzola. Kemudian keju segar tidak memiliki kulit, memiliki kandungan air yang tinggi dan tidak mengalami proses pematangan, misalnya ricotta. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya tidak hanya produk-produk itu yang merupakan hasil olahan susu, kita belum membahas susu fermentasi seperti Yakult dan lain-lain. Kemudian di slide ini juga terdapat beberapa penjelasan istilah yang bisa jadi akan dijumpai ketika kita membahas susu. Misalnya ada susu segar, susu berlemak, susu skim sebagian, susu berlemak rekombinasi, dan lain-lain. Silahkan nanti dilihat di slide atau PowerPoint yang sudah saya buat. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.